Bayangkan, kamu bereinkarnasi ke dalam dunia game otome, tapi bukan jadi karakter utama cowok ganteng yang jadi rebutan para cewek. Bukan juga jadi villain yang bisa kamu atur ulang nasibnya. Enggak, kamu malah jadi karakter mob alias figuran yang bahkan enggak punya nama penting. Itulah nasib Leon 4 Barford, tokoh utama kita yang terjebak di dunia game otome yang jauh lebih kejam dari yang dia bayangkan. Di dunia ini, laki-laki dipandang rendah dan sistem sosialnya didominasi para perempuan bangsawan yang punya kuasa absolut. Gimana ceritanya cowok biasa bisa survive di dunia kayak gini? Setelah direinkarnasi, Leon menyadari bahwa dunia tempat dia hidup adalah dunia dari game otome yang pernah dia mainkan. Gara-gara dipaksa adik perempuannya dulu. Tapi kali ini dia nggak cuma nonton atau main game. Dia benar-benar terperangkap di dalamnya. Yang lebih parah, karakter cowok di dunia ini enggak lebih dari alat politik dan status sosial. Mereka bisa diperlakukan seenaknya dan tidak punya kuasa apapun dalam hubungan. Tapi Leon punya satu keunggulan. Dia tahu plot gamenya dan dia enggak bakal tinggal diam. Dalam salah satu petualangannya, Leon menemukan Luxion, sebuah AI kuno berbentuk bola terbang yang memiliki teknologi jauh lebih canggih dari apapun di dunia ini. Dengan bantuan Luxion, Leon bisa mengakses armor tempur super kuat dan kapal perang yang bisa menghancurkan kerajaan kecil. Satu hal penting, Luxion setia banget sama Leon, tapi juga enggak segan-segan menghina manusia, termasuk tuannya sendiri. Kombinasi antara teknologi futuristik dan pengetahuan tentang game inilah yang membuat Leon perlahan-lahan naik kasta di dunia yang sangat tidak adil ini. Di tengah perjuangan Leon, muncul satu karakter yang penting bikin situasi makin rumit. Mary, seorang gadis yang juga berasal dari dunia modern dan ternyata juga bereinkarnasi ke dalam game yang sama. Tapi bedanya, Mary mencoba mengambil alih posisi protagonis utama dan mendekati semua pangeran elit di sekolah. Tujuannya? Ya jelas, untuk hidup enak dikelilingi cowok ganteng dan kekayaan. Yang Mary nggak sadar adalah tindakannya mulai mengacaukan alur cerita game, dan itu bisa berdampak buruk pada seluruh dunia game otome itu sendiri. Salah satu konflik lucu dan menarik dalam anime ini adalah bagaimana para pangeran yang awalnya seharusnya jatuh cinta pada protagonis asli game, Olivia, malah berbalik arah dan terpesona oleh Mary. Leon yang tahu betul siapa Mary sebenarnya jadi serba salah. Dia nggak suka Mary karena tahu dia juga reinkarnator, tapi juga kesel karena Olivia yang seharusnya jadi heroin malah disia-siakan. Konflik antara Mary, para pangeran, Olivia, dan Leon ini jadi bumbu utama dalam drama cinta absurd tapi penuh sindiran terhadap dunia game otome. Kalau kamu berharap Leon jadi pahlawan yang baik dan manis seperti dalam kebanyakan anime, kamu bakal kecewa. Tapi, dalam cara menyenangkan Leon adalah anti-hero yang cuek, sarkastik,
dan lebih suka memaki sistem daripada menyelamatkan dunia. Tapi justru karena sikapnya yang realistis dan anti-mainstream, inilah dia jadi karakter yang unik. Dia rela membantu orang, tapi sambil ngomel. Dia menyelamatkan dunia, tapi sambil ngerasa terpaksa. Dan tanpa sadar, dia mulai membangun reputasi sebagai salah satu orang paling kuat dan disegani di kerajaan. Sekilas, otome game Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu terlihat seperti anime isekai komedi. Tapi kalau kita dalami, ini juga bisa dibaca sebagai kritik sosial terhadap struktur kekuasaan dan ketimpangan gender. Di dunia ini, laki-laki hanya dijadikan objek kekuasaan bangsawan perempuan. Hal ini membalik stereotip dunia nyata dan menciptakan sindiran tajam terhadap relasi kekuasaan. Sistem kasta, pernikahan politik, hingga peran anak bangsawan dalam akademi, semuanya mencerminkan betapa rapuhnya dunia yang dibangun hanya berdasarkan status, bukan nilai manusia. Dan Leon, dengan cara konyol dan kadang sinis, jadi semacam pembuka jalan untuk perubahan sistem meski dia sendiri ogah-ogahan. Hal ini membuat anime ini jauh lebih kompleks dari sekedar cerita otome game yang disulap jadi isekai lucu. Dengan dua reinkarnator di dunia yang sama, muncul teori bahwa dunia ini bukan sekedar game, tapi eksperimen. Mungkinkah ada lebih banyak manusia dari dunia nyata yang masuk ke sini? Dan apakah tujuan dunia ini hanya untuk hiburan? Atau sebenarnya ada konspirasi besar di baliknya? Leon baru saja memulai petualangan besar yang akan mengubah segalanya. Kalau kamu suka cerita anti-mainstream dengan penuh tokoh utama yang beda dari biasanya, penuh sindiran sosial, aksi, dan komedi yang gak biasa, anime ini wajib masuk daftar tontonanmu. Gimana menurut kamu? Siapa karakter favoritmu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan anime seru lainnya.